Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat datang dalam ibadah di Free Nation Kelapa Gading secara online. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Free Nation Kelapa Gading. Gereja ini ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Saya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang memiliki memerlukan feature interpretation. For those of you who need interpretation, kindly click the interpretation feature on the right below. Dan Bu Ledi akan menerjemahkan untuk kita semuanya. Dalam Mazmur 1 pasal 1 ayat 1-3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini, pagi yang indah. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan kembali lagi untuk kami menghadiri hadirat-Mu Tuhan, untuk hadir di dalam altar-Mu, untuk kami beribadah. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap kami yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Berkati kami, persiapkan diri dan hati kami dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu, untuk memuji Tuhan, untuk bersukacita bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan. Kami persilakan. Mari kita memuji nama Tuhan, karena Dia yang memberikan kuasa buat kita. Haleluya. Haleluya. Mari. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sekali lagi naikkan pujian itu bersama-sama. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa Dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Wah, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan
Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, oh, oh. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan, memuji, menyembah Tuhan. Biarkanlah semua suku bangsa memuji dan menyembah nama-Nya. Haleluya. Mari semuanya. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All treasure turn to ashes in the light of you. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasures turn to ashes in the light of you. As we sing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless and the love on this strength, this is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless and the love on this strength, this is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. There is no one like our God. 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 Tiada sepertimu Tuhan. Tiada sepertimu Tuhan. Ya. Tiada sepertimu Tuhan. Tiada sepertimu Tuhan. Tiada sepertimu Tuhan. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless and there's love on this street. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless and there's love on this street. This is our God. Every tribe sing ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Haleluya. Haleluya. Kita tetap di dalam hadirat-Nya. Kita mau katakan, Kau baik bagi kami pagi hari ini, Tuhan. Kami menghormati-Mu, kami menghargai-Mu sebagai Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Mari katakan pujian ini bersama-sama. Semua mahkota dunia tak kulambangkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada
dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau besar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Katakan lagi. Kau teman semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Benar Tuhan, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Sekali lagi kita katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Benar, hanya Kau yang layak sembah pagi hari ini Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Segala pujian dan segala hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, kita yang percaya bersama-sama katakan, amin. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan Yesus untuk pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Kami percaya Engkau bersukacita bersama-sama dengan kami dalam pujian ini, dan Tuhan Yesus kiranya sukacita yang dari Engkau nyata atas kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, dan kehidupan jemaat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya percaya kita semua diberkati melalui pujian dan penyembahan yang kita barusan naikkan. Sekali lagi kami menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Every Nation di Kelapa Gading. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan informasi lebih dalam lagi tentang Every Nation Kelapa Gading, Bapak Ibu bisa menghubungi live group leader masing-masing atau kepada host untuk bisa mendapatkan penjelasan yang lebih detail lagi.
kita ada di sini, gereja di sini ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Pengumuman yang kami sampaikan pada hari ini, yang pertama yaitu mengenai kampus fellowship yang akan diadakan pada hari Sabtu 11 September jam 5 sore bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang memiliki anak atau masih usia remaja bisa mengikuti acara tersebut. Kemudian yang kedua adalah Church Community Class atau kelas lanjutan untuk peserta Victory Weekend yang akan diadakan siang nanti setelah ibadah pada jam 1:30 bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti pun kalau mau mengikuti lagi dipersilahkan. Jadi nanti bisa bergabung di pada jam 1:30 nanti siang. Kemudian yang berikutnya yaitu doa jemaat. Doa jemaat setiap hari Rabu kita ada doa jemaat pada jam 8 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada waktu dan bisa mengikuti acara tersebut, bisa bergabung dengan kami di Zoom ID yang ada di dalam atau di layar Anda. Dan juga Bapak Ibu bisa minta ke live group leader masing-masing. Kemudian yang berikutnya, kids setelah acara ibadah ini nanti jam 11 bagi anak Bapak Ibu yang memiliki anak usia sekolah minggu akan dipisahkan menjadi di breakout room untuk sekolah minggu, dan di situ Miss Sharon akan memimpin anak-anak sekolah minggu. Kemudian yang berikutnya yaitu persembahan. Kita akan menghormati Tuhan dengan memberikan persembahan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberi persembahan dapat melakukan dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dengan setia memberi persembahan dan perpuluhan. Mari kita bawa persembahan dan perpuluhan ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami menikmati berkat-berkat ini karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberikan kecukupan dan bahkan kelimpahan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami tidak memberikan persembahan, mengembalikan persembahan kami ke dalam gereja kami untuk Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ini ataupun tangan yang masih belum memberikan persembahan, kiranya mereka semuanya atau kami semuanya di sini hidup berkelimpahan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini akan dilayani oleh Pastor Aswan. Kami persilahkan. Amin. Selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bisa dengar suara saya pada pagi hari ini. Bila saudara bisa dengar, bisa kasih jempol atau reaksi smile ya, atau saudara bisa kasih tanda love satu dengan yang lain. Amin. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain, dan juga selamat datang semua Bapak Ibu Saudara. Kita ada di Gereja Every Nation pada pagi hari ini. Sungguh satu sukacita yang luar biasa kita bisa bersekutu, beribadah bersama-sama. Terima kasih kepada Tuhan ya untuk teknologi yang sekarang ini sudah disiapkan oleh Tuhan berkembang sehingga kita bisa bertemu walaupun secara online. Baik, pagi hari ini kita akan melanjutkan, kita akan ada di dalam seri khotbah yang baru dengan tema Imago Dei. Apa itu Imago Dei? Adalah bahasa Latin yang dalam bahasa Inggrisnya berarti image of God. Ya, image of God. Mari katakan bersama-sama dengan saya, image of God. Amin. Kita akan membedah dalam 3 minggu ke depan. Saya mendorong saudara untuk mengikuti dan juga mengambil catatan, mencatat seri ini bagus sekali untuk kita dan akan mengubahkan kehidupan kita semua, saya percaya. Amin. Hari ini
tentang image of God minggu pertama ini, lalu nanti minggu kedua akan disampaikan oleh Pastor Dani Sumampau dari Every Nation Palu. Beliau akan memberikan kesaksian yang luar biasa tentang manhood, ya, tentang bagaimana kepemimpinan seorang sesuai dengan image dari Tuhan, bagaimana pria di dalam image-nya Allah. Lalu minggu ketiga akan dikotbahkan, nanti kita ada pembicara yang luar biasa, keluarga kita dari Jogja, ya, ada Pastor Jimmy dan Ibu Yanti yang akan berkhotbah nanti dengan tema womanhood, ya. Para wanita harus hadir nanti, ya. Ini bagus sekali dan kita akan banyak diubahkan selama 3 minggu ini. Amin. Saudara siap untuk diubahkan? Amin. Mari kita buka di Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat ke-26. Ini adalah luar biasa firman Tuhan. Saya mau sampaikan pada saudara satu-satunya catatan sejarah, satu-satunya data yang pernah mencatat atau menerangkan bagaimana asal mula manusia itu hanya ada di Kejadian ini. Ya, jadi Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2. Ya, yang lainnya itu banyak teori-teori tapi tidak ada catatan sejarahnya. Hanya satu sumber yang bisa kita, yang otentik, yang bisa kita percaya pada pagi hari ini, Kejadian 1. Mari kita lihat sama-sama Alkitab saudara. Saya bacakan ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapa di surga, aku berdoa agar firman ini tertanam di setiap hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami yang mengubahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengajak saudara perhatikan sedikit lebih detail. Di ayat 26 dikatakan, baiklah kita. Ya, di sini bukan kata saya, tapi kita. Ini ada pengertian jamak, ya, bukan tunggal. Menjadikan manusia. Manusia di sini kata-katanya tunggal, ya, single atau man, ya, atau dalam bahasa Ibrani-nya Adam, ya, yang artinya single, tunggal. Menurut gambar, image, ya, dalam bahasa aslinya selem, bahasa Ibrani-nya, yang berarti itu gambar, image, dan rupa kita. Nah, ini disandingkan, rupa itu likeness atau similitude, ya, kemiripan, keserupaan, ya, dengan kita. Nah, kita di sini jamak, ya, artinya lebih dari satu, ya, supaya dengan tujuan apa? Mereka ini siapa? Yang diciptakan tadi, ya. Kalau sebelumnya tadi tunggal, ini mereka ini jamak. Ya, supaya mereka, nanti kita akan lihat alasannya kenapa berubah jadi mereka. Ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Supaya manusia menempatkan dirinya berkuasa, supaya mereka, dikatakan mereka, ya, berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan yang menginjak bumi, tanah, ya, semuanya. Kemudian maka Allah menciptakan manusia lagi tunggal lagi, ya, single. Itu menurut gambarnya. Nya di sini bentuknya jamak, ya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Kemudian laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, saya mau clearkan sekali lagi di sini. Yang Allah ciptakan
adalah laki-laki dan perempuan. Sekali lagi, yang Allah ciptakan adalah laki-laki dan perempuan. Itulah image Allah. Jadi pria dan wanita ini adalah image-nya Allah, gambarnya Allah. Ya. Nah, Tuhan adalah sang pencipta segala sesuatu. Bumi yang kita injak sekarang ini ada yang menciptakan. Alam semesta galaksi ini ada yang menciptakan. Termasuk tubuh kita, diri kita sendiri. Ini ada yang menciptakan. Ya, Tuhanlah yang menciptakan. Dari catatan ini, dari Alkitab yang kita percaya, menuliskan, yang dituliskan oleh Musa ini, diilhamkan oleh Roh Kudus, oleh Allah sendiri, menjelaskan bahwa kita diciptakan. Ya, Dia, Tuhan, pencipta ini yang mengatur semuanya pada tatanannya, pada tempatnya masing-masing. Matahari, bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, setiap makhluk hidup, baik yang di darat, yang di laut, dan yang di udara. Sebagai pencipta, Tuhan berhak menentukan semuanya, menetapkan tujuan segala sesuatu, menempatkan pada tempatnya. Ini terutama juga berlaku bagi kita sebagai manusia. Kita diciptakan unik, yaitu apa? Serupa dan segambar. Menurut gambar dan rupa Allah, diciptakannya kita, manusia. Ya. Kata-kata imago Dei, image of God, artinya menurut gambar dan rupa Allah. Saudara, ini adalah berita gembira kepada kita pada pagi hari ini. Biar firman ini berbicara kepada kita semua. Saudara dan saya diciptakan imago Dei, menurut gambar dan rupa Allah. Nah, hari ini kita akan membedah 3 kebenaran yang akan kita bahas dari image of God ini. Untuk kita memahami lebih dalam lagi, artinya apa sih diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Apa maksudnya? Apa artinya? Sejauh mana kita segambarnya itu? Ya, yang pertama, pada awal penciptaan, ya, dari Kejadian 1 ini. Awalnya rancangan Allah ini sempurna untuk manusia. Yaitu yang pertama, we reflect God's glory. Kita mencerminkan kemuliaan Allah. Saudara, siapa pagi hari ini yang tidak bercermin? Bisa kasih jempol. Atau siapa saudara yang pagi ini bercermin, ngaca di kaca, terus sisiran, kasih reaksi smile. Smile, kasih smile. Ya, kasih love boleh, kasih konfeti boleh. Saya tebak semuanya pasti bercermin pada pagi hari ini, ya kan? Nah, kecuali yang kagetan baru bangun tidur, tiba-tiba disuruh ikut Zoom, nggak sempat bercermin. Ya, makanya mungkin layarnya ditutup. Nggak, ini saya bercanda ya. Jangan tertuduh ya, yang layarnya ditutup. Then God said, ya, maka Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara, awal penciptaan kita, ini kita mirip, similitude, ya, serupa, ya, segambar, menurut gambarnya. Artinya apa? Manusia diciptakan menurut gambar ini memiliki karakteristik yang membuatnya berbeda dari ciptaan yang lain. Kita diciptakan berbeda dari ciptaan yang lain. Apa itu yang lain? Matahari, bulan, bintang, binatang, laut, gunung, pohon, semua air yang ada di udara, dan seluruh sistem di muka bumi ini. Semua diciptakan oleh Tuhan, benar. Tapi tidak ada satupun yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Namun ketika hari ke-6, Allah menyatakan, mari kita menciptakan, membuat manusia segambar dan serupa dengan kita. Jadi seluruh ciptaan di muka bumi ini tidak ada yang menggambarkan kemuliaan Allah. Hanya manusia. Sekali lagi, hanya manusia yang mencerminkan kemuliaan Allah. Manusia diciptakan menurut gambar Allah, berarti dia terlihat dalam kita. Berarti Allah terlihat di dalam kita. Dan bahwa kita mencerminkan kemuliaannya. Kita memancarkan kemuliaannya. Nah, ini tidak berarti bahwa fisik kita, face kita ini, muka kita, tubuh kita ini serupa, mirip dengan, berarti Tuhan bentuknya kayak begini. Ini tidak bicara bentuk fisik.
Namun ini berarti berbicara keserupaan dalam hal kemampuan berpikir, kemampuan bernalar, kemampuan untuk menciptakan. Manusia diberikan kemampuan untuk menciptakan sebagaimana Allah mencipta. Ya terbukti manusia bisa ciptakan antivirus COVID-19. Manusia bisa menciptakan mobil. Manusia bisa menciptakan AC. Manusia bisa menciptakan kulkas. Manusia bisa menciptakan bangunan yang begitu indah. Manusia bisa menciptakan, punya daya cipta. Hanya manusia yang bisa bikin. Pohon nggak bisa menciptakan apa-apa. Ya, binatang gajah nggak bisa ciptakan apa-apa. Semut nggak bisa bikin apa-apa. Ya, mereka hanya bisa cari makan. Tapi untuk manusia diberikan kemuliaan Allah yang begitu luar biasa, segambar dan serupa dengan Allah, memiliki kemuliaan Allah, kemampuan ya untuk melakukan, menciptakan, ya kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah, kemampuan untuk berkuasa atas segala ciptaan yang lain. Jadi manusia dijadikan atau manusia itu menjadi mahakaryanya Tuhan yang paling sempurna. Allah menghembuskan nafas kehidupannya bahkan hanya kepada manusia, kepada hewan, kepada binatang melata, kepada ikan, kepada segala benda-benda mati di muka bumi ini. Tidak ada pernah Allah menghembuskan nafasnya. Hanya kepada manusia Allah menghembuskan nafasnya. Saudara, berdasarkan Alkitab yang kita percaya bahwa seluruh kehidupan manusia pada mulanya berasal dari Adam dan dari Hawa. Manusia, pria dan wanita diciptakan menurut gambar Allah. Baik laki-laki maupun wanita diciptakan secara khusus oleh Allah. Mereka bukan hasil proses evolusi. Menurut Alkitab. Menurut Alkitab yang saudara pegang, yang kita percaya, yang kita baca, tidak ada proses evolusi di dalam sini. Allah mengambil tanah, lalu membentuk manusia. Lalu Allah menghembuskan nafasnya. Jadi tidak ada keterangan di dalam Alkitab bahwa manusia ini sebagai hasil evolusi dari makhluk prasejarah yang lain. Ya, atau jenis makhluk hidup yang lain, kemudian melalui proses evolusi alam, seleksi alam dan lain sebagainya, lalu akhirnya mulai terbentuk nalar dan pikiran. Tidak diterangkan seperti itu dalam Alkitab. Alkitab yang kita pegang saat ini menerangkan bahwa manusia diciptakan jauh berbeda dengan makhluk yang lain. Jauh berbeda dengan binatang atau adapun makhluk apapun yang lain. Manusia diciptakan original, asli, segambar dan serupa dengan Allah, dibentuk dari tanah, dari benda yang mati, lalu dibentuk oleh Allah dan menjadi serupa segambar dengan Allah, lalu Allah menghembuskan nafasnya sehingga jadilah pria. Kemudian Allah mengambil dari rusuk pria, membangun seorang wanita, dan jadilah Hawa. Jadi ini nanti akan lebih detail ya. Saya dorong saudara hadir minggu depan dan minggu ketiga. Ini lebih detail lagi, nanti Pastor Dani dan Pastor Jimmy akan menerangkan bahwa laki-laki dibentuk oleh Allah. Tapi Hawa, Allah mengambilnya dari pria, lalu dibangun menjadi seorang wanita. Nah, kalau saudara penasaran, nanti hadir minggu depan ya, firmannya, khotbahnya. Nah, saya lanjutkan mengenai image of God. Jadi 2 Korintus 3 ayat 18. Kita lihat 2 Korintus ayat 18. Dan kita semua, saudara semua, kita semua, ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Katakan bersama saya, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaannya itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya, dan kemuliaan yang semakin besar. Saudara, sesungguhnya pada awalnya kita ini segambar, serupa, kemuliaan Tuhan itu lengkap sempurna dalam hidup kita. Namun nanti pada bagian akhir khotbah ini saya akan menyampaikan ada masalah. Sehingga kemuliaan Tuhan itu hilang, berkurang. Namun bersyukur kepada Tuhan dikatakan bahwa kita ini
kemuliaan datangnya dari Tuhan, maka kita ini akan diubahkan kembali lagi menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Allah mau mengembalikan saudara dan saya, kemuliaan Allah kepada kita, kembali seperti rencana awal penciptaan Allah dulu. Amin. Untuk itu Tuhan sekarang sedang mendatangkan kemuliaannya itu kepada kita, yang melalui Roh, untuk kita terus diperbaharui, diubahkan, sehingga kemuliaannya kembali seperti sedia kalanya. Nah, apa itu kemuliaan kembali seperti sedia kalanya? Kembali lagi mengenai ciptaan segambar tadi. Manusia diciptakan lebih tinggi derajatnya dari ciptaan lain di muka bumi. Lebih tinggi derajatnya dari ciptaan lain di muka bumi ini. 1 Tesalonika 5 ayat 23, saudara catat saya tidak kasih di dalam slide. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh bisa mati lenyap, namun roh dan jiwa tetap kekal. Walaupun secara fisik tubuh mengalami kematian, tapi roh dan jiwa kita kekal bersama-sama dengan Allah. Itu yang dimaksud derajat yang lebih tinggi. Kemampuan mencipta, bernalar, dan berpikir, dan kemampuan yang begitu luar biasa, lebih tinggi derajatnya dari ciptaan lain. Ciptaan lain, binatang, ya, sekali dia mati habis lenyap. Vanish, hilang, lenyap. Tapi manusia kekal selama-lamanya. Apakah kekal di neraka atau kekal bersama dengan Allah Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, dampak utama dari diciptakan menurut gambarnya. Hasil dampaknya yang kelihatan. Dari kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pada awalnya, yaitu adalah manusia memiliki beberapa atribut ilahi. Dalam kemuliaannya, yaitu kekudusan, yaitu naluri, insting, emosi, perasaan, pikiran, daya cipta, kreativitas yang begitu luar biasa, dan beberapa atribut ilahi, keadilan, kekudusan, ya, kebenaran di dalam Tuhan. Demikianlah manusia begitu sempurna pada awalnya diciptakan oleh Allah. Yang kedua, kita diciptakan, kembali ke slide sebelumnya, bahwa apapun yang telah kita lakukan dengan baik, itu mencerminkan citra Tuhan atau gambar Allah. Apapun yang kita lakukan di bumi ini, itu mencerminkan siapa pencipta kita. Siapa yang menciptakan kita. Amin. Jadi segala kemuliaan itu adalah datangnya dari Tuhan. Dan kemuliaan itu harus kembalinya kepada Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan, itu semua mencerminkan siapa penciptanya. Kalau seseorang bisa menciptakan mobil, itu mencerminkan siapa yang ciptakan dia. Amin. Itulah namanya kita mencerminkan kemuliaan Allah. Yang kedua, kita diciptakan untuk hidup dalam komunitas. Then God said, let us make man in our image. Mari kita ciptakan, mari kita jadikan manusia. Nah, ada kata-kata kita di situ, ada kata-kata jamak, ya. Jadi dari awal Allah memperkenalkan, sejak awal Allah memperkenalkan kepada kita bahwa Allah sendiri relasional, hubungan. Kita ini bicara hubungan, jamak, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam satu harmoni yang indah, yang sempurna menciptakan manusia. Kata-kata let us make, mari kita, berarti ada hubungan dari eksistensi Allah, keberadaan Allah, menunjukkan ada hubungan. Ya. Nah, gambar inilah, yaitu relational, relasi inilah yang diturunkan kepada kita. Menurut gambar, berarti kita pun diciptakan sebagai makhluk sosial yang memiliki relasional juga. Kata-kata menurut gambar dan rupa kita, berarti kita diciptakan menurut rupa gambar Allah Bapa
berarti kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah Anak Tuhan Yesus Kristus. Berarti kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Roh Kudus. Segambar dan serupa dengan Allah dalam keberadaannya, eksistensinya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sebagaimana Allah dalam eksistensinya memiliki hubungan, demikianlah Allah kita memiliki kemuliaan, yaitu bisa berhubungan satu dengan yang lain, bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Kita diciptakan sebagai makhluk komunitas. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang berkomunitas, bukan hanya individu. Amin. Tidak ada seorang pun yang diciptakan individu. Ya, sebagaimana Roma 12 ayat 5, diciptakan bersama-sama. Karena hidup kita itu dalam komunitas yang sehat, kita harusnya bisa lebih efektif melaksanakan firman Tuhan secara bersama-sama. Saudara, laki-laki dan wanita keduanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sama. Laki-laki dan wanita sederajat, segambar dan serupa, yaitu apa? Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi satu dengan yang lain dan berkomunikasi dengan Allah dan bergerak bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Berdasarkan gambar Allah, rupa Allah ini, Allah sendiri bertindak bersama-sama. Demikianlah kita menanggapi, bersekutu, melakukan firman Tuhan secara bersama-sama, secara unik. Jadi manusia ini mencerminkan kasih dan kemuliaan Tuhan, kekudusan Allah dalam kehidupannya sebagai komunitas, sebagai makhluk sosial, melakukan mengenalnya secara bersama-sama. Oleh karena itu, Allah mengatakan tidak baik manusia seorang diri saja. Amin. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa hidup seorang diri. Pasti kita membutuhkan orang lain. Sebagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Let us make. Mari kita. Ketika Allah memberi contoh teladan, ia bekerjanya bersama-sama. Demikianlah kita yang mencerminkan kemuliaan Allah. Seharusnya kitanya juga bersama-sama. Let us fellowship each other. Let us, mari kita bersama-sama. Mereka hidup dalam persekutuan pribadi dengan Allah. Mereka, Adam dan Hawa, bersekutu dengan Allah. Inilah yang membuat manusia lebih unik, derajat yang lebih tinggi, karena manusia juga diberikan kemampuan berkomunikasi dengan Allah. Sekali lagi, manusia pada awalnya pun dapat berkomunikasi face to face dengan Allah. Tidak ada makhluk lain selain manusia yang bisa berkomunikasi dengan Allah. Gajah, jerapah, monkey, sapi, kerbau, ayam, tidak ada yang berkomunikasi dengan Allah pada awalnya, kan? Hanya siapa yang berkomunikasi dengan Allah? Hanya Adam dan Hawa yang berkomunikasi, ngobrol dengan Tuhan. Amin. Itulah manusia pada awalnya begitu indah, sempurna, segambar dan serupa, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara face to face, secara alami, nature, diciptakan memiliki kepribadian yang sama, segambar dengan Allah. Manusia diciptakan dengan satu kerinduan untuk bersekutu dengan Allahnya. Untuk membangun hubungan dengan Allahnya. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dalam bahasa Inggrisnya help atau support, penolong, pendukung, ya, atau penopang, ya. Bukan helper dalam arti asisten rumah tangga, ya, bukan, maaf, pembantu, bukan. Penopang yang melindungi, bersama-sama saling melindungi, ya, saling menolong satu dengan yang lain, ya, saling mendukung satu dengan yang lain. Makanya Tuhan katakan tidak baik Adam, kamu sendiri saja. Saudara, tidak baik saudara sendiri saja. Tidak ada satupun maksud Tuhan, rencana Tuhan membuat saudara kesepian sendirian. Saudara butuh orang lain. Amin. Kita butuh orang lain. Kita tidak diciptakan makhluk yang sendirian.
Kita tidak bisa hidup sendiri juga. Kita pasti butuh orang lain. Oleh karena itu kita nggak bisa sombong sama orang lain. Saya nggak butuh kamu. Saudara butuh orang lain. Kita butuh teman. Kita butuh sesama kita untuk saling menguatkan, saling menolong, saling support satu dengan yang lain, saling menopang kalau ada satu yang lagi lemah. Kita perlu ada di dalam komunitas. Saudara perlu ada di dalam komunitas. Dalam kesempatan ini saya juga mengajak, saudara perlu ada di dalam life group. Saudara perlu ada di dalam komunitas kelompok kecil. Jangan menyendiri. Saudara, kita perlu bersama-sama, saling menguatkan, saling membangun, saling bersekutu, saling berkomunikasi, dan kita juga sama-sama berkomunikasi kepada Tuhan. Yang berikutnya, terakhir, kita sangat dihargai. Kita sangat dihargai. Next slide. Karena kita diciptakan menurut gambar Allah, kita memiliki nilai. Saudara memiliki nilai. Dan nilai ini didasarkan pada pencapaian, kekayaan, rekam jejak, atau keterampilan kita. Nilai kita sebagai pembawa gambar Tuhan tidak bisa diperoleh atau diambil. Itu diberikan kepada kita. Tuhan bahkan tidak menginginkan kita pun disakiti dengan cara apapun. Karena kita begitu bernilai dan berharga. Kejadian 9, ayat yang ke-6. Siapa yang menumpahkan darah manusia? Darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Saudara, karena begitu berharganya kita, Allah tidak akan membiarkan kita sendirian. Allah tidak akan membiarkan kita terbengkalai sendiri. Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tuhan begitu menghargai manusia. Tidak ada manusia yang hina di bumi ini. Barang siapa yang menghina manusia, dia berarti menghina penciptanya. Barang siapa menyakiti manusia, dia berarti Tuhan katakan dia menyakiti aku. Karena mereka manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sejak penciptaan, segenap perhatian Tuhan terpusat kepada manusia. Sejak penciptaan, kasih-Nya terpusat diberikan kepada manusia, yaitu saudara dan saya. Saudara, sejak penciptaan, saudara dan saya begitu penting di mata Tuhan, di hati Tuhan. Begitu berharga, saudara dihargai oleh Tuhan. Lebih berharga dari makhluk ciptaan yang lain. Saudara lebih berharga dari semua ciptaan galaksi di bumi ini. Apalagi terhadap binatang. Manusia jauh lebih sempurna, lebih mulia, lebih berharga dari ciptaan yang lain. Kejadian 1 ayat 31 bahkan Tuhan mengatakan, maka Allah melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Pada awalnya manusia diciptakan, Tuhan mengatakan, sungguh amat baik. Kepada ciptaan yang lain, hari pertama, kedua, ketiga, 4, 5, selama 5 hari Allah menciptakan, Allah tidak mengatakan sungguh amat baik. Tuhan hanya mengatakan, baik ciptaanku ini. Tapi kepada manusia, masterpiece, mahakarya yang terakhir dia ciptakan, Allah mengatakan, sungguh amat baik. Berarti kita manusia lebih berharga dan lebih mulia, lebih penting bagi Tuhan dibanding ciptaan yang lain. Berarti saudara begitu penting di mata Tuhan. Saudara begitu berharga di mata Tuhan. Lebih mulia di mata Allah. Saudara, namun ada masalah. Saya tutup dengan problem, dengan masalah. Ya. Ada masalah di dalam manusia. Yang awalnya diciptakan begitu luar biasa oleh Tuhan, memiliki kemampuan, bahkan bisa berkomunikasi dengan Allah dengan luar biasa. Tapi ada masalah. Kalau saudara pernah lihat film ini, Born Identity, ya film yang saya begitu suka. Ya. Film ini
mengkisahkan seorang tentara yang lupa identitasnya, siapa dia sesungguhnya. Tapi dia punya kemampuan tempur, taktis, menggunakan senjata dan berkelahi dengan luar biasa. Dia punya kemampuan luar biasa, tapi dia tidak tahu siapa diri. Ini contoh saja. Lupa identitasnya. Henry Henry J.M. Newen mengatakan, one of the tragedies of our life is that we keep forgetting who we are. Salah satu tragedi terbesar dalam kehidupan manusia, yaitu manusia terus-menerus lupa siapa dirinya. Saudara, saya senang sekali satu film lagi, yang film kedua, yaitu film Simba. Ada satu kata-kata yang terkenal sekali yang kita nancap di kepala kita. Kita lihat sebentar film ini, kata-kata apa yang diucapkan dalam film ini. Silakan. Please, don't leave me again. I never left you. I never will. Remember who you are. Remember. And so I ask again, who are you? I am Simba, son of Mufasa. Ya, ini bagus sekali mengingatkan kita. Kata-kata ini begitu powerful. Remember who you are. Remember who you are. Seringkali kita lupa siapa kita. Amin. Kita lupa siapa kita. Seperti seekor singa ini, dia lupa siapa dirinya. Karena dia terus dirundung dengan rasa bersalah karena kematian ayahnya. Dia lari dalam pengasingan. Dan dia lupa bahwa dirinya adalah ahli waris tata kerajaan hutan. Ya, dia adalah raja hutan sebenarnya. Tapi dia lupa. Demikianlah kita. Apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita? Kita lupa akan tujuan apa kita diciptakan sebenarnya. Siapa kita diciptakan sebenarnya. Yaitu yang menyebabkan kita lupa adalah dosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam bahasa Inggrisnya, for all have sinned. Ini lebih jelas dalam bahasa Inggrisnya, and fall short of the glory of God. Berkurang. Kemuliaan Allah berkurang dalam diri kita. Karena apa? Karena dosa. Sehingga kita tidak punya lagi kemampuan berkomunikasi dengan Tuhan. Kita tidak punya lagi kemampuan nalar yang sempurna. Kita tidak lagi, kadang-kadang orang kehilangan akal sehatnya. Kadang-kadang orang kehilangan juga kemampuan berkomunikasi dengan satu dengan yang lain. Saling membunuh, saling membenci, saling iri hati satu dengan yang lain. Yang awalnya diciptakan begitu sempurna apa adanya, segambar dan serupa. Tapi hilang semuanya itu. Lalu kebodohan melanda semua umat manusia. Karena apa? Karena dosa. Karena dosa. Dan dosa ini bukan hanya melanda satu orang, tapi dikatakan semua manusia. Semua orang, termasuk Raswan, termasuk saya, termasuk kita semua, telah berdosa. Dan hilang tadi semua yang sudah saya jelaskan dari awal. Kemuliaannya itu hilang. Come short, fall short, berkurang kemuliaan Allah. Sehingga manusia berperilaku seperti binatang. Sehingga manusia bahkan menyembah binatang. Betapa bodohnya kita. Kita lupa siapa kita sesungguhnya. Karena dosa. Karena dosa. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Seharusnya manusia hidup bersekutu dengan Allah. Tapi karena dosa, manusia harus binasa. Upahnya adalah maut. Tetapi puji syukur kepada Tuhan kita. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Saudara, ada berita gembira. Allah mau mengembalikan saudara dan saya kembali kepada posisi yang utama, yang pertama dari awalnya. Tujuan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga kita bisa berkomunikasi lagi dengan Tuhan face to face. Sehingga kita bisa ngobrol lagi dengan Tuhan dalam kekudusan. Sehingga kita bisa masuk lagi ke ruang Maha Kudus. Sehingga kita bisa memiliki lagi akal pikirannya Kristus, naluri, dan semua kemuliaan Allah, atribut ilahi ada dalam diri kita. Dan itu dikatakan tadi 2 Korintus 3 ayat 18. Untuk itu bertumbuh kemuliaan Tuhan yang semakin sempurna menjadi serupa dengan Kristus. Itulah tujuan saudara dan saya sekarang untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kembali kepada tujuan Allah, kepada kodrat ilahi kita, yaitu segambar dan serupa dengan Kristus. Amin. Saudara, tidak ada yang bisa memulihkan manusia dalam kerusakannya ini akibat dosa. Tidak ada bisa memulihkan. No one can restore human. Kecuali Sang Penciptanya sendiri. Ada amin? Kita tidak bisa memperbaiki. Atau saya nggak bisa perbaiki saudara. Pendeta sekaliber apapun nggak bisa perbaiki saudara. Kita yang sudah rusak ini nggak bisa perbaiki diri kita sendiri. Kita sudah rusak karena dosa. Tidak ada yang bisa memulihkan kita. Kecuali Sang Penciptanya sendiri. Kecuali yang menciptakan saudara dan saya, yang perbaiki. Dia tahu bagaimana cara perbaikinya. Caranya bagaimana? Dia turun ke bumi. Mengambil rupa seorang manusia. Dan taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Untuk memperbaiki yang rusak tadi. Citra Allah, gambar Allah yang rusak. Perlu diperbaiki. Hanya ada satu cara, yaitu Penciptanya sendiri yang perbaiki. Yaitu Yesus Kristus yang datang ke bumi. Kedatangannya adalah untuk memulihkan, untuk memperbaiki, untuk menebus kerusakan kita, dosa kita. Untuk memulihkan saudara dan saya. Hanya satu jalan. Kita butuh juru selamat. Kita butuh juru selamat. Kita butuh Sang Pencipta sendiri yang datang kepada kita. Dan saudara butuh buka hati saudara. Menerima karya Kristus di kayu salib. Saya mengajak saudara merenungkan ini. Mari kita pejamkan mata kita dan kita berdoa. Bagi saudara yang mau menerima pemulihan, bagi saudara yang mau dipulihkan citra diri, gambar Allah dalam hidup saudara, supaya saudara semakin hari menjadi semakin serupa dengan Allah. Saudara perlu Yesus pada pagi hari. Bagi saudara yang mau menyerahkan hidup untuk diubahkan oleh Tuhan, untuk kemuliaan Allah itu kembali dalam hidup, untuk saudara bisa kembali berkomunikasi dengan Tuhan, saudara perlu Yesus. Untuk itu saya mengajak saudara yang mau membuka hati, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mari saudara bisa berdoa bersama dengan saya. Tuhan Yesus, saya telah menerima firman pada pagi hari. Saya mau kembali kepada rencana ciptaan-Mu yang semula, untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Untuk itu saya butuh Sang Pencipta yang memulihkan hidup saya. Saya buka hati saya, bertobat atas segala dosa-dosa saya, dan saya menerima Yesus Kristus masuk dalam diri saya. Saya menerima Yesus menjadi Tuhan dalam hidup saya. Dan saya izinkan Engkau Tuhan untuk merubah, memperbaiki hidup saya, membentuk saya, membangun saya menjadi serupa dengan gambar-Mu, yaitu serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita tutup ibadah kita terima berkat dari Tuhan. Biar jemaat pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat Allah Bapa di surga, persekutuan dengan Roh Kudus melimpah selama-lamanya.
sampai Yesus Kristus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua jemaat yang percaya menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin. Amin. Baik, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.